Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,88%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollar. Dan kita tahu ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Buat lo yang sudah dengar DCWT dari kemarin, harusnya sudah tahu apa penyebab dari pergerakan kripto ini, ya. Buat yang belum tahu, nanti kita bahas di belakang. Sekalian kita lihat angkanya berapa, ya. Lalu untuk Bitcoin, kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 3,60% di angka 23.931. Ya, luar biasa. Dan weeknya kalau gue lihat tadi, tertingginya itu di 24.200-an. Ya. Artinya dia membuat higher high. Really good, ya. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 5,89% di angka 1.676. Dan untuk BNB, dia meningkat sebesar 4,46% di angka 326 USD. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 2,97% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 41 sen. Cardano meningkat sebesar 5,59% dan akhirnya mulai trading lagi di atas dari 40 sen. Udah lama banget terakhir kali dia trading di atas dari 40 sen, ya. Dogecoin meningkat sebesar 1,61% dan Polygon Matic dia meningkat sebesar 11,41%. Ini luar biasa, ya. Satu-satunya yang double digit di top 10, ya. Nah, jadi overall seperti itu, ya, really good, ya. Dan kalau kita lihat di sini kecenderungannya ada sedikit penurunan dari Bitcoin dominance karena alts-nya meningkatnya serem-serem, ya, terutama untuk Polygon Matic meningkat double digit. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Nah, bisa dibilang ini dia penyebab dari peningkatan yang signifikan oleh BTC dan kawan-kawan, yaitu adalah FOMC statement, the Fed's interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Seperti yang kita bisa lihat, sesuai dengan harapan kita, dia sama dengan forecast, ya. Gue kan udah bilang dari kemarin, jangan muluk-muluk, jangan berharap dia lebih rendah daripada forecast, karena highly unlikely, ya. Dan ternyata sesuai dengan harapan kita, good, ya. Nah, tetapi arguably yang membuat kita ini luar biasa peningkatannya pada hari ini adalah statement dari the Federal Reserve, atau mungkin lebih tepatnya si Powell lah, ya, si Jerome Powell, di mana dia menyatakan, ya, bahwa hal-hal yang cukup dovish lah, ya, slightly dovish. Hal pertama, ya, Powell sekarang akan fokus ke labor market atau jobs data. Lagi-lagi ini satu hal yang sudah sering kita bahas di DCWT kita sebelum-sebelumnya. Jadi harusnya kalau sudah dengerin dari kemarin-kemarin, ya, atau dari beberapa bulan lalu, harusnya tahu bahwa ya, ini memang hal yang akan diperhatikan oleh the Feds, yaitu melihat apakah pengangguran Amerika Serikat akan meningkat atau tidak, ya. Lalu selanjutnya mereka menyatakan bahwa jangan expect ada rate cut di 2023, ya. Jadi probability-nya dari outlook sekarang menurut Jerome Powell itu tidak akan ada cutting rates pada tahun ini, ya. Tetapi di waktu bersamaan dia menyatakan juga kalau inflasi mulai turun, ya, dengan secara cepat, mungkin bisa berubah juga policy settingnya, ya. Jadi ya makanya gue bilang, ya, cenderung slightly dovish. Mereka bilang, oke, ini inflasi harus dihabisin, tapi kalau sampai ini begini, kalau sampai ini begitu, bisa ada kebalikannya, ya. Itu dia yang mungkin menyebabkan kenapa hari ini ada rally juga, ya. Dan intinya, ya, overall slightly dovish. Selain dari itu juga, ya, mungkin statement yang membuat rally pada hari ini cukup kuat adalah ini, ya, di mana Jerome Powell menyatakan bahwa tahun ini akan ada growth menurut dia, ya, tapi dengan pace yang subdued, ya, atau lebih santuy lah kesannya. Bukan peningkatan yang ekstrim gitu. Tapi apa yang digarisbawahi adalah growth, ya. Di mana tahun kemarin itu literally hancur lah, ya. Jadi mungkin Powell menyatakan ini kemungkinan tahun ini akan better kalau dibandingkan dengan 2022, ya. Nah, selanjutnya ini juga mungkin satu kata lagi atau statement yang membuat rally juga, ya. Di mana Paul menyatakan bahwa fund rates ini ada kemungkinan bisa di bawah dari 5%. Ya, sebelumnya kan wah ngomong bisa sampai 6 sampai 8. Tapi tiba-tiba Jerome Powell menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa di bawah dari 5%. Kalau sampai ini terjadi, this is gonna be really good. Ya, this is gonna be really good. Dan mungkin bisa menjadi satu pertanda bahwa the Fed siap untuk pelan-pelan, ya, lagi-lagi nggak dalam sehari, tapi pelan-pelan mulai transisi dari sikap mereka yang hawkish menjadi dovish. Ya, this is really good. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya overall, ya, sesuai dengan harapan kita, ya. Dan apa namanya?
oke lah ya, secara fundamentalnya oke. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa di sini ada satu analisa yang sebenarnya kita sudah bahas dari kemarin-kemarin juga, tapi ingin gue tekankan lagi yaitu adalah MA200 ya, MA200 weekly lebih tepatnya. Di mana kita lihat MA200 weekly ini sebelumnya adalah suatu struktur yang berkali-kali menyelamatkan BTC dari bear market. Tetapi pada siklus kali ini dia tembus. Ya, dia tembus karena ya makroekonomi dan juga memang banyak skandal-skandal di kripto. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia mulai bereaksi sebagai suatu resisten. Ya. Di sini kita bisa lebih jelas, MA200 itu di 24.838. Ya, semakin mendekat untuk dites. Ya. Nah, jadi ya ada probability yang cukup besar ya, dia akan retest ke sini dan ke reject ya. Nah, ke reject-nya ini kemana begitu ya? Apakah ke reject-nya akan membuat lower low? Amit-amit jangan ya. Harapan gue adalah ya kalau sampai dia ke reject, ya lagi-lagi ada kemungkinan juga naik, tapi probability lebih besar ke reject ya. Semoga saja dia bisa bertahan itu di bull support band ya, which is kalau kita lihat bull support band itu ada di sini. Sebentar, kita masukin dulu bull support band. Ada di angka 20.441 sampai di 18.972 ya. Jadi semoga saja kalau sampai dia retest ya, kalau sampai dia ke reject ya, dia ke reject di sini, dia retest ke sini dan bertahan di sini ya. Kalau dia bisa bertahan di sini dan naik lagi membuat higher high, nah, probability kita untuk bull run itu semakin besar. Apalagi kalau the Fed ya kita bisa lihat sendiri, kalau dia sikapnya mulai dovish, ini akan sangat membantu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan apa namanya, selain dari itu juga mungkin yang nggak kalah penting juga pada hari ini ya. Ini kan lebih ke outlook secara besar. Hari ini gue sedikit lupa. Di bawah kita bisa lihat akan ada data initial jobless claim. Ini literally langsung berpengaruh terhadap yang dibahas oleh si Jerome Powell ya. Mereka akan melihat jobs data. Ini literally jobs data ya, initial jobless claim. Harapan kita adalah dia bisa lebih rendah daripada forecast ya. Jadi forecast itu di 200.000 ya. Harapan kita dia di bawah dari 200.000 ya, mungkin bisa di 186 ya, atau dan seterusnya lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Overall it's doing good ya. Dan sekarang kita akan geser ke ini apa namanya, lebih ke indeks dolar ya. Ini kan tadi BTC nih. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sesuai dengan harapan kita juga ya. Jadi literally hari ini so good untuk TA dan fundamentalnya ya. Kalau kita lihat di sini indeks dolar pada tanggal 31 ke reject, tanggal 1 Februari lanjut, dan pada hari ini kita bisa lihat opennya itu di bawah dari 101 lah. Ini ya gue bulatin ya. Daripada 100,99 dengan 101 ya. This is good, this is good. Harapan gue selanjutnya adalah apa? Hari ini as initial jobless claim hasilnya jelek juga untuk indeks dolar, dan dia lanjut lagi membuat lower low ke bawah dalam sampai mungkin kondisi oversold ya. Seperti itu. Nah, itu harapan gua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Overall is doing good. Dan ini dia kurang lebih overall dari makronya juga ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI dan DCWT ya bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa sebenarnya secara setup belum terlalu berbeda jauh ya. Sayangnya posisi long kemarin nggak dapat retest kedua. Ya, jadi kita nggak dapat setup posisi long. Untuk sekarang yang terdekat adalah posisi short. Apabila pada hari ini terjadi retest pertama di 24.495, kita bisa pertimbangkan untuk besok buka pending order posisi short apabila terjadi retest kedua ya. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa di 22.629 atau by that time mungkin juga MA20. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 24.495. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di 22.629. Buy limit kedua di 21.559 atau 21.300 boleh pilih ya. Yang ketiga di 20.774. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia dengan jelas pada hari ini membuat suatu higher high ya. Dia weeknya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 21 dan tanggal 20 Januari kemarin ya, which is good. Nah, kalau kita lihat di sini ya, retest 1, retest 2. Jadi buat lu yang sudah nungguin posisi long kemarin, congratulations, buat posisi Ethereum kalian sudah kena target TP ya. Dan itu adalah profit sebesar, coba kita cek ya, not bad, 3,6% ya, not bad at all dalam kondisi sekarang ya. Nah, sekarang yang tinggal kita lihat adalah apakah Ethereum bisa bertahan di atas dari 1623 atau tidak. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari situ, retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Walaupun posisi long yang di sini target TP-nya cenderung tipis ya. Mungkin bisa pertimbangkan di sini di 1658 ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Ethereum gagal ya, gagal mempertahankan di sini, jebol retest 1, retest 2 ya. Tentunya target TP-nya di 1567. Dan untuk posisi spot masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di sini 1623, buy limit kedua di 1597 dan buy limit ketiga di 1519. Oke, dan sekarang kita geser ke Cosmos atau Atom. Dan kondisinya literally sama, congratulations lagi. Profit buat yang agresif maupun yang konservatif ya. Buat yang konservatif kan target TP kemarin di sini ya. Secara persentase itu berarti sudah kena target TP di sini, profit 6,30%. Buat yang agresif kena TP di 11,47. Jadi lagi-lagi congratulations, cukup besar secara persentase ya. Nah, selanjutnya ya, yang setup yang mungkin kita bisa pertimbangkan adalah posisi long, tapi kalau gue pribadi akan skip dulu karena sedang dalam keadaan overbought. Jadi mungkin yang gue lebih pertimbangkan adalah posisi short apabila Cosmos gagal mempertahankan struktur di sini ya. Kalau dia jebol ke bawah, retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA20 atau di struktur $13 ya. Jadi itu untuk posisi futures di Cosmos. Untuk posisi spotnya boleh nggak Bang digeser? Boleh. Buy limit pertama bisa digeser ke 14,43. Buy limit kedua bisa di MA20 yang nanti pelan-pelan akan naik ke atas. Dan buy limit ketiga sekarang di $13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot, lagi-lagi congratulations buat kalian yang buka posisi long. Kita bisa lihat ya, kena target TP. Retest 1, retest 2, target TP di MA200. Tadi gue sedikit cek ya, itu sekitar 3%-an lah profitnya. Not bad, not bad ya. Nah, untuk sekarang setup yang kita bisa pertimbangkan sebenarnya adalah posisi long di MA200. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP ada 2. Target TP yang konservatif itu di sini $6 lebih 61 sen. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan di upper band sini yaitu di $6 lebih 78 sen. Ya. Jadi itu untuk posisi futures di Polkadot. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di MA200, buy limit kedua di $6 lebih 16 sen, dan buy limit ketiga di $5 lebih 65 sen. Dan overall kita bisa lihat it's doing good. PR-nya hari ini semoga saja dia bisa membuat higher high dan daily close di atas dari $6 lebih 61 sen. Ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Ya, tadi 3 berita bahagia, 1 berita kurang bahagia. Ya, jadi lagi-lagi trading itu nggak bisa semua profit.
ada saja beberapa posisi yang kita bisa ya cut loss. Salah satunya adalah Matic ya, untuk Matic cut loss dan lumayan. Tapi buat lo yang ngikutin semua dari kemarin harusnya ketutup ya. Jadi jangan berharap kita trading tuh 100% profit ya. Ada waktunya kita profit, ada waktunya kita cut loss ya. Nah, untuk Matic kita bisa lihat di sini setup terbaru mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1 ya. Retest 1, wah nggak keklik ya. Retest 1, retest 2 di daerah $1 lebih 12 sen. Kalau bisa terjadi, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP mungkin bisa di struktur sini di $1 lebih 17 sen atau bisa juga di upper band. Itu lebih agresif lah kesannya ya. Jadi itu untuk posisi futures di Matic. Untuk posisi shortnya mungkin boleh dipertimbangkan tapi masih jauh ya, jadi nggak usah dibahas dulu di sini. Kalau andaikan dia gagal mempertahankan sini jebol ke bawah, retest 1, retest 2 bisa juga buka posisi short. Target TP bisa di EMA 20 atau bisa juga di $1 lebih 1 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di $1 lebih 12 sen, buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di $1 lebih 1 sen. Jadi overall seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, pada hari ini akan keluar data penting initial jobless claim, literally baru dibahas oleh Jerome Powell juga di statement dia kemarin. Jadi harusnya ini akan berpengaruh terhadap markets. Dan sekali lagi gue ingatkan jangan sampai kalian pakai uang panas, itu aturan pertama. Dan yang kedua juga jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.